bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Sandala reka pandala sandala sandala seka pandala seka pandala sandala sandala seka pandala sandala sandala seka pandala seka pandala sandala sandala reka pandala seka yang sempurna Allah, ku terima darimu, bukan karena kebaikanmu, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintumu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Yang sempurna ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan kami, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintumu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau tidak pernah membiarkan kami berjalan sendirian. Seringkali kamilah yang menjauh daripada-Mu. Ampuni kami ya Tuhan. Kami mau berpaling sungguh-sungguh kepada-Mu, karena daripada-Mu lah segala sesuatu yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabar pagi hari ini? Saya mau ajak Bapak Ibu kembali kita menaikkan pujian ya.
kita mau katakan syukur kita kepada Tuhan. Karena Tuhan itu baik, apapun keadaan kita, Tuhan tetap baik. Ya. Kita katakan betapa hatiku mengucap syukur. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Sendelele kepada tarase menang, kekanda sasira. Berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Ya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku seumur alatmu, seumur hidupku. Ya Bapa di surga, ini adalah doa kami. Pakailah hidup kami seluruhnya di tangan-Mu menjadi alat-alat kebenaran-Mu. Dan saat ini tibalah bagi kami untuk sama-sama belajar daripada firman-Mu. Mari Roh Kudus, kiranya Kau yang ambil alih pelayanan ini dari awal hingga akhir. Engkau yang menaruh kata-kata-Mu di bibir mulut hamba-Mu ini,
Dan Kau juga Roh Kudus yang menerangi setiap mata hati dari anak-anak-Mu yang ada di live streaming ini, sehingga kami bukan hanya saja mendengar, tetapi kami mengerti dan dimampukan Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan demi nama Tuhan Yesus. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa kabar pagi hari ini? Saya percaya pagi hari ini kita ada ucapan syukur kepada Tuhan ya. Apapun keadaan kita, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Ya, sebetulnya dari lagu ini ada yang sedikit ganjil, jadi saya tidak menyanyikan semuanya. Shalom Kakak Estina ya. Bapak Ibu perhatikan apa yang sedikit ganjil ya. Tiap kali saya nyanyi lagu ini selalu terusik gitu ya. Dikatakan apa liriknya? Betapa hatiku berterima kasih Yesus ya. Oke, setuju sampai di sini? Setuju. Kau mengasihiku, kau memilikiku. Setuju? Setuju banget. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Setuju? Setuju ya. Terus sebab tak ku miliki harta kekayaan. Nah ini yang saya nggak setuju. Kenapa? Ya, unless itu bahasa Indonesianya apa ya? Jika engkau benar-benar nggak punya duit sama sekali di kantongmu ya, 50 perak pun kau nggak punya, engkau boleh nyanyi lagu ini. Yang sebab tak ku miliki gitu ya. Tetapi 50 perak setuju, ada dong di kantongmu. Mungkin 100 perak. Hari gini udah nggak ada kali 100 perak di Jakarta ya, apa di Indonesia ya. 1000 perak kek. Ada kan? Masa engkau ngebohongin Tuhan, kau bilang nggak punya. Kata firman Tuhan apa? Barang siapa memiliki, more will be given. To those who have, more will be given. Bahasa Indonesianya begini. Kepada barang siapa memiliki, akan ditambah-tambahkan. Tetapi to those who have not, kepada siapa yang tidak punya, bahkan apa yang ada padanya akan diambil daripadanya. Bapak Ibu mau yang pertama atau yang mau yang kedua? Coba, hayo. Mau yang pertama atau yang kedua? Oke, kita cari ayat firman Tuhan ya. Saya sebetulnya nggak mau khotbah ini, cuman karena lagu ini, jadi kita mau sama-sama belajar ya. To those who have, more will be given. More will be given ya. Kita cari ayatnya sama-sama, kita mau belajar sebentar ya. Supaya kita sama-sama belajar. Matius 13 ayat 12, sebentar ya, saya buka ya. Seringkali kita nyanyi lagu ini, setiap kali saya nyanyi lagu ini saya selalu terusik. Ya, saya bacakan ya. Matius 13 ayat 12. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan, Bapak Ibu. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Nah ini firman, ya walaupun Tuhan Yesus menjelaskan tentang perumpamaan ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Ya ketika kita mengerti firman Tuhan atau nggak ngerti. Tetapi prinsip ini berlaku untuk semuanya. Untuk talenta, bahkan kita kan pernah dengarkan, kemarin saya share tentang talenta ya. Tentang siapa yang dikasih kapasitas sesuai dengan kapasitasnya, yang dikasih talenta hanya satu. Nah yang satu ini merasa nggak punya, jadi dia kubur di bawah tanah. Dan apa yang terjadi? Yang satu yang dia rasa punya sedikit itu Tuhan ambil. Nah Bapak Ibu, kalau kita nyanyi lagu rohani ya, saya mohon maaf ya, saya tidak bermaksud mengkritik ya. Cuman tiap kali saya nyanyi lagu ini saya selalu berhenti. Bapak Ibu perhatikan kan, tiap kali saya nyanyi lagu ini saya pasti berhenti di sini karena saya nggak setuju gitu. Nah Bapak Ibu, kalau engkau nyanyi lagu rohani punya atau
gak usah lagu rohani. Saya sih nggak pernah nyanyi lagu dunia lagi ya. Karena bagi kita yang mengerti ada different spirit, ada roh yang berbeda dalam setiap puji-pujian, dalam setiap nyanyian, dalam setiap lagu yang kita nyanyikan itu ada rohnya, ada roh yang berbeda. Jadi saya nggak pernah nyanyiin lagu-lagu dunia lagi, tetapi saya tidak menghakimi Bapak Ibu yang masih suka dengerin lagu dunia, yang monggo ya, saya nggak menghakimi. Tetapi apa sih isinya lagu dunia ini? Ya bentar-bentar lagu tentang perselingkuhan, tentang sakit hati, tentang apa lagi? Tentang lagu ya zaman dulu ya, zaman waktu saya masih suka dengerin lagu dunia gitu ya. Lagu-lagunya kan begitu. Lagunya tentang percintaan, tentang cinta segitiga, tentang lagunya tentang apa namanya, tentang jatuh cinta sama manusia. Ya nggak ada salahnya jatuh cinta sama manusia, tapi saya sih tidak akan pernah mengutamakan emosi saya. Saya tidak akan pernah mengizinkan diri saya dipimpin oleh emosi saya. Tahu kan Bapak Ibu, yang jatuh cinta itu yang rasanya falling in love gitu ya, yang rasanya berbunga-bunga gitu ya. Tetapi saya tidak akan pernah mengizinkan diri saya dipimpin oleh emosi saya. Ya puji Tuhan ya, bukan karena saya Roh Kudus kasih kasih juga akal ya, kasih hikmat ya. Jadi kita jangan ikut-ikutan dengan lagu-lagu dunia ya. Dan juga ya lagu-lagu pujian juga kita harus selektif. Karena apa ya? Karena ya ya itu tadi, kadang ada ya yang nggak sesuai dengan firman Tuhan. Kita jangan mau kayak lagu-lagu yang I don't know about tomorrow. Bahasa Indonesianya seperti ini, ku tak tahu kan hari esok. Pokoknya ada baitnya yang berkata seperti ini, entah jadi terang atau jadi gelapkah, saya tiap kali kalau nyanyi lagu itu saya berhenti, saya nggak mau nyanyi. Saya percaya masa depan saya seperti tertulis di firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan? Jalan hidup orang benar itu seperti cahaya fajar yang makin hari makin terang hingga rembang tengah hari. Ya Bapak Ibu, engkau harus setuju dengan firman Tuhan. Engkau jangan setuju dengan apapun kata dunia. Entah itu lagu pujian, kayak lagu rohani, kayak kalau liriknya gak sesuai dengan firman Tuhan, jangan setuju. Oke, kita sudah bahas banyak tentang lagu ya. Sebetulnya saya mau membahas tentang apa? Sekali lagi tentang iman. Tadinya ya saya mau membahas tentang siapa sih anak-anak Tuhan menurut Alkitab. Tetapi saya percaya banyak anak-anak Tuhan ya, yang ada di live streaming ini, yang sedang mengalami pergumulan, yang sedang bingung. Rambut baru. Oh, ini gunting sendiri. Gunting sendiri Bapak Ibu. Caranya nanti saya kasih tahu ya. Caranya bagaimana menggunting rambut sendiri. Lumayan kan ngirit, setahun punya apa? Mohon maaf ya, saya jadi pengen ketawa. Aduh, nggak apa-apa ya, bercanda ya, supaya nggak stres gitu. Nanti saya ajarin bagaimana caranya menggunting rambut sendiri. Oke, kita back to laptop. Gini-gini pernah sekolah hairdresser loh. Setahun di Melbourne. Di Melbourne itu sekolah hairdresser itu mahal sekali ya. Tetapi jadinya inilah saya gitu ya. Oke, kita balik lagi ya ke pembahasan kita. Saya mau membahas karena ada seorang ibu yang bertanya kepada saya, Ci, kalau kita ngeklaim misalnya bakalan ada pembeli buat misalnya toko saya atau rumah saya dengan harga sekian-sekian, hal apa sih
Dia nanya apa ya, halu atau apa, halu nggak sih Ci gitu ya. Ya, nah saya ingin membahas tentang iman. Ya, sekali lagi kita harus membedakan antara mencobai Tuhan dengan dengan iman kita. Kalau misalnya kita udah tahu nih ya, ini kotak tisu nih ya, kita udah tahu ini kotak tisu, dan kita karena ada tertulis firman Tuhan, apa saja yang engkau katakan, engkau bisa berkata kepada gunung ini, berhancaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Asal engkau tidak bimbang dan kau yakin apa yang kau katakan itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi kepadamu. Dan karena engkau mau ngetes gitu ya, engkau ngomong, hai ini kotak tisu, jadilah emas misalnya. Nah itu namanya ngetes Tuhan, ngetes firman ya. Makanya kata firman Tuhan, masih ingat ketika Tuhan Yesus dites sama iblis, jikalau engkau anak Tuhan, jadikanlah batu ini roti, betul? Maka apa kata Tuhan Yesus? Ada tertulis bahwa manusia hidup bukan hanya saja dari roti, tetapi dari setiap perkataan yang keluar dari firman Tuhan. Ya, jadi Bapak Ibu bisa membedakan kan? Maksud saya sampai sini paham kan bedanya ngetes Tuhan sama iman ya. Saya mau kembali membahas firman Tuhan tentang iman. Mungkin kalau saya kasih judul topiknya pembahasan hari ini adalah jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Jadilah kepadamu seperti imanmu. Ini yang saya ngomong ini bukan kata-kata ciara. Ini yang saya ngomong ini diambil dari firman Tuhan, tertulis di firman Tuhan ya. Saya mau mengajak Bapak Ibu melihat dari Matius 9 ayat 27 sampai 29 ya. Matius 9 ayat 27 sampai 29. Ini tentang bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta. Ya, ketika Yesus meneruskan perjalanannya, saya bacakan ya. Dari sana 2 orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, kasihanilah kami, hai anak Daud. Ya Bapak Ibu jangan perhatikan, konsentrasimu jangan terpecah dengan komentar ya. Komentar biarin aja, mau komentarnya baik komentarnya jelek, nggak apa-apa. Saya mengasihi Anda semua ya, yang ngasih komentar baik, yang ngasih komentar jelek. Saya mengasihi Anda semua karena Tuhan Yesus terlebih dahulu mengasihi Anda ya. Jadi kita jangan mau teralih konsentrasi kita dari firman Tuhan, karena firman Tuhan ini pasti akan memberkati Anda semua ya. Oke, saya mulai lagi. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya, dari sana 2 orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, kasihanilah kami, hai anak Daud. Lalu ayat ke-28, setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Mereka menjawab, ya Tuhan, kami percaya. Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut, perhatikan, imanmu. Jadi bisakah saya berkata, kalau kedua orang buta ini gak percaya bahwa Tuhan Yesus bisa menyembuhkan mereka, apakah mereka bisa melihat? Bapak Ibu jawab, ayo Bapak Ibu bantu jawab. Kalau mereka nggak percaya nih, mereka akan mendapatkan apa yang mereka minta, apa yang mereka mau. Apakah mereka bisa mendapatkannya? Enggak, tentu saja tidak ya. Bapak Ibu saya mau kasih kesaksian ya. Bukan kasih kesaksian ya, mungkin menjelaskan sedikit. Bapak Ibu
engkau bisa pergi ke hamba Tuhan yang benar-benar diurapi Tuhan ya, hamba Tuhan yang terkenal gitu ya, kayak misalnya enggak, kayak bapak rohani saya deh, bapak rohani saya yang dari Afrika ya. Kalau bapak rohani saya yang di Indo mungkin bapak ibu semua sudah pada tahu. Saya cari bapak rohani yang gak dikenal ya. Bapak rohani saya yang di Afrika ini luar biasa dipakai Tuhan. Jadi dia itu bukan hanya saja bisa, ya kalau kesembuhan udah biasa ya, maksudnya hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan untuk kesembuhan itu udah biasa. Tetapi dia itu sudah naik ke level rohani yang dipercaya Tuhan untuk sebagai prince. Kalau prince itu dalam bahasa Indonesianya pemerintah, kan kita kan melawan pemerintah, melawan penguasa di udara, melawan kerajaan-kerajaan, penghulu-penghulu jahat, roh-roh jahat di udara, betul. Nah, bapak rohani saya ini udah sampai ke level situ, jadi dia bisa mengirim siapapun yang dia mau untuk masuk ke level, ke alam roh untuk berperang dengan kuasa-kuasa jahat yang memerangi kehidupannya selama sepanjang umurnya gitu, bahkan sepanjang keturunan di sebelum dia, maksudnya kakek neneknya itu kan ada roh-roh jahat yang ngikut kan. Nah, bapak rohani yang sudah selevel ini, bapak ibu, jikalau engkau datang ke KKR-nya, engkau tidak mempunyai iman, engkau tidak bawa iman datang ke KKR-nya, saya bisa pastikan engkau pulang tanpa membawa apa-apa ya. Untuk maksudnya level bapak rohani yang seperti ini loh, yang istilahnya ya kalau orang sakit sembuh ya biasa ya, tapi yang sudah levelnya setinggi ini. Dan ya kalau saya mohon maaf, saya tidak meninggi-ninggikan manusia ya, cuman saya hanya ingin menyoroti, hanya ingin meng-highlight, hanya ingin menekankan bahwa betapapun besar perkenanan Tuhan atas misalnya seorang hamba Tuhan dipakai Tuhan luar biasa pun, jika engkau datang kepadanya tanpa engkau membawa iman, engkau akan pulang tanpa membawa apapun. Dan biasanya saya perhatikan orang-orang yang datang dan diberkati itu, mereka sebelum mereka datang itu, mereka sudah memiliki iman, sudah datang dengan percaya bahwa mereka akan dijamah Tuhan misalnya. Atau mereka datang, mereka sudah percaya bahwa mereka akan sembuh. Ada sesuatu di dalam hatinya, ada sesuatu di dalam pikirannya. Jadi mereka itu gak datang dengan hati kosong, pikiran kosong, berharap ada mukjizat terjadi. Paham kan Bapak Ibu bedanya ya? Bedanya paham kan? Oke, nggak usah jauh-jauh lah. Saya pakai perumpamaan diri saya sendiri deh. Saya pernah datang ke satu bapak rohani saya. Ya bapak rohaninya banyak banget, bingung ya Bapak Ibu. Ya, waktu itu saya masih di Australia, di Melbourne. Dan saya kejar itu bapak rohani di luar negeri ya. Keluarin duit banyak hanya untuk datang ke bapak rohani ini. Cuman saya punya attitude yang salah. Attitude yang salah itu begini, saya memang bapak rohani saya ini pelupa, yang ini ya, yang ini bapak rohani saya kan banyak. Dan bapak rohani saya ini pelupa, jadi dia janjiin kepada kita bahwa dia akan ikut dalam seminar itu, dia akan ngajarin. Ternyata dia nggak ikut dalam seminar itu, jadi saya kecewa dong. Ya saya kecewa dalam hati gue, nih bapak rohani gimana sih? Terus saya kok dia nggak seperti yang dia katakan gitu ya. Saya udah ngabisin tiket mahal gitu. Dan apa yang terjadi, bapak rohani ini mungkin tahu kan kondisi hati saya, bapak rohani ini tahu saya kecewa. Jadi untuk menghibur kekecewaan hati saya, jadi dia datanglah, dia tampil ke depan, dia memberikan
beberapa kalimat mengajar sesuatu yang pengajaran yang saya lagi kejar, sebetulnya yang saya lagi kejar-kejar. Dia janji dia mau kasih bahasan pengajaran, tetapi dia enggak. Yang datang, yang ngajar malah orang-orang terkenal, orang-orang luar negeri yang bukan, maksudnya orang-orang terkenal malah. Tapi saya nggak mau, saya mau dari Bapak Rohani ini yang orang Indonesia ini. Nah, ya dia ada satu kesempatan di mana dia mendoakan doa miracle, doa apa namanya, doa mukjizat gitu ya. Nah, semua orang dapat, Bapak Ibu. Dan si Bapak Rohani ini juga ngomong, ini kuasa Tuhan lagi kenceng banget nih, ini sampai tangan saya gimana lah, dia bilang. Tapi tahu nggak Bapak Ibu, saya nggak ngerasa apa-apa sama sekali. Padahal saya ini udah diurapi Tuhan loh. Maksudnya udah diurapi Tuhan itu, saya itu harusnya sensitif dengan kuasa Tuhan. Sensitif ya. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu, saya nggak mendapatkan apa-apa. Saya udah keluar duit mahal, tiket. Tetapi karena hati saya salah ya, saya nggak dapet apa-apa. Nah, Bapak Ibu, ya ini pelajaran juga bagi kita. Maksud saya, kenapa saya jelaskan ini panjang lebar? Maksudnya, kalau kita ingin mendapatkan sesuatu dari Tuhan, kita ini harus make sure hati kita benar ya, yang pertama. Yang kedua, kita harus pastikan bahwa kita memiliki iman. Iman itu bukan sesuatu yang kosong, yang gak bisa diukur ya. Makanya ingatkan Bapak Ibu, kalau misalnya saya mendoakan orang, saya suka ngomong, Bapak Ibu tuliskan dengan detail sakitnya apa ya, namanya siapa, supaya jelas, supaya bisa diukur. Nah, demikian pula dengan iman. Iman itu ya bukan sesuatu yang abstrak, tetapi saya suka iman yang bisa diukur. Misalnya kayak kedua orang buta ini. Kedua orang buta ini datang kepada Tuhan dengan ekspektasi yang jelas, dengan harapan, dengan mimpi yang jelas, supaya mata mereka terbuka. Bukan supaya misalnya datang sama Tuhan nggak jelas maunya apa. Dia sendiri nggak tahu apa yang dia mau gitu. Ya, saya percaya Bapak Ibu terberkati ya dengan firman Tuhan ini. Karena prinsipnya itu ya, saya mau bacakan dari Efesus 3 ayat 20. Kemarin saya udah share ya firman Tuhan ini. Cuman saya mau highlight lagi. Bagi dialah dikatakan yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang ada di pikiranmu? Apa yang ada dalam isi hatimu? Kalau engkau datang ke KKR yang luar biasa, istilahnya hamba Tuhan yang diurapi Tuhan luar biasa, ya tapi engkau hatimu kosong, pikiranmu kosong, engkau nggak tahu apa yang kau mau. Kau cuma datang mengharapkan mukjizat. Ya biasanya orang-orang yang begini, yang kosong, ya nggak ada pula. Maksudnya pulang nggak dapet apa-apa, saking cepatnya ngomong belepotan. Ya, jadi engkau harus tahu dulu apa yang kau mau. Karena firman Tuhan berkata, bagi dialah, bagi Tuhan ya, yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan, yang kita pikirkan. Nah, apa yang ada dalam pikiranmu? Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita ya. Ini sebetulnya saya mau bahas nanti sebetulnya di bagian kuasa. Ada bagian kuasa juga yang bekerja di mana? Di dalam kita, Bapak Ibu ya. Tapi saya nggak bahas di sini saat ini. Saya mau bahas tentang iman supaya kita fokus ya. Kalau nggak nanti kemana-mana. Saya juga mau mengajak Bapak Ibu melihat dari Matius, kitab Matius ya, Matius 8 ayat 5 sampai dengan ayat 13. Matius 8 ayat 5 sampai 13 ya, Bapak Ibu bisa lihat sama-sama kalau mau ya. Kalau enggak ya saya enggak perlu bacakan langsung.
Ya udah kita baca deh. Panjang ya. Mau dibacakan atau enggak? Kalau enggak Bapak Ibu bisa baca sendiri. Matius 8 ayat 5 sampai 13. Terima kasih Kakak Estina. Ya, ada seorang perwira di mana dia memiliki seorang hamba. Ya, hambanya itu sakit lumpuh dan sangat menderita. Kakak Orlando mau baca. Oke, kita baca. Matius 8 ayat 5. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Perhatikan, Tuhan ngomong, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Lalu saya loncat ya ke Matius 8 ayat 13, saya loncat karena kepanjangan. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah." Dan perhatikan di sini ya, Matius 8 ayat 13, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Nah, saya mau mengajak Bapak Ibu berandai-andai ya. Seandainya si perwira itu ngomong sama Tuhan Yesus ya, "Tuhan Yesus, saya percaya engkau dapat menyembuhkannya. Datanglah ke rumahku, jamahlah hambaku, maka hambaku itu akan sembuh." Maka apa yang terjadi? Butuh Tuhan Yesus datang dulu dong ke rumahnya. Kan jadilah sesuai dengan imanmu ya. Tetapi apa jawab perwira itu? "Katakanlah sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Maka apa yang terjadi? Tuhan Yesus ngomong, "Jadilah kepadamu seperti yang kau percaya." Jadi Tuhan Yesus nggak perlu datang ke rumahnya, menjamah dia dan menyembuhkan dia. Karena kuasa itu bekerja menurut iman kita, menurut apa yang kita percaya. Makanya terjadilah kepada si perwira ini seperti yang dia percaya. Dia percaya hanya dengan sepatah kata, maka hambanya itu akan sembuh. Ya Bapak Ibu, pahamkan apa yang dimaksud oleh firman Tuhan ini. Jadi saat ini saya mau kembalikan kepada Bapak Ibu, engkau yang sedang ada di dalam pergumulan ya, entah pergumulan keuangan, entah pergumulan sakit penyakit. Sekarang saya mau tanya dulu, apa yang ada dalam pikiranmu? Apa yang ada dalam hatimu? Apa yang engkau ingin lihat terjadi? Karena ada banyak orang yang belum punya sesuatu pun dalam hati dan pikirannya. Dia cuman berdoa seperti ini, "Tuhan, pulihkanlah aku, pulihkanlah keadaanku." Tapi dia sendiri belum tahu persis apa yang dia mau. Ya, mari Bapak Ibu, sekarang kiranya Roh Kudus menolong setiap Bapak Ibu, ya, menolong engkau sehingga engkau juga bisa tahu apa mimpi Tuhan dalam hidupmu. Saya baca ya komentar, "Masih ragu, paham, masih bimbang Kak." Engkau harus tahu dulu apa yang engkau mau ya. Karena Tuhan itu bekerja sekali lagi menurut pikiran kita, menurut apa yang kita doakan, menurut mimpi-mimpi kita. Tuhan itu senang bekerja bersama-sama dengan kita. Tuhan itu memberikan kita sekali lagi kreativitas, istilahnya kebebasan untuk menciptakan,
bahkan menciptakan masa depan kita. Seringkali kita yang kebablasan, semuanya diserahkan kepada Tuhan. Saya berserah. Ya, berserah itu penting ketika kita taat sama firman Tuhan ya. Bapak Ibu tahu kan bedanya? Kita itu harus surrender. Dikatakan surrender itu berserah kepada pimpinan firman Tuhan. Kalau Tuhan bilang ampuni, ya ampuni. Kalau Tuhan bilang kasih, ya kasih. Itu kita berserah kepada pimpinan Tuhan. Tetapi untuk masa depan kita, untuk apa ya? Ya Tuhan kasih kita kebebasan, karena kita itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Allah itu pencipta. Tuhan juga bisa berbicara lewat hikmat-Mu. Tuhan juga bisa memberikan kepada kita desires. Desires itu apa ya? Keinginan. Ya, bukan sekali lagi bukan keinginan daging ya, beda ya, harus dibedakan. Nanti Bu Ciara bilang keinginan, turuti keinginan kita. Bukan begitu ya, maksudnya kita harus membedakan keinginan daging dan keinginan roh. Ya, saya paham ya, Bapak Ibu paham kan sampai di sini, jangan sampai mencampur adukan segala sesuatunya. Maksudnya itu mimpi loh. Setiap kita itu diciptakan berbeda, punya talenta yang berbeda. Ada orang itu yang senangnya misalnya nyanyi. Ya kejarlah itu ya. Ada orang yang senangnya bisnis. Ya nggak semua orang diciptakan untuk jadi pengajar misalnya. Nggak semua orang diciptakan jadi pendeta. Enggak, engkau bisa berkarya dalam dunia usaha. Sama halnya seperti Daniel, Mesrak ya, Abednego. Apakah mereka pendeta? Bukan, mereka orang sipil. Mereka bahkan orang-orang yang dipakai Tuhan dalam pemerintahan. Tetapi mereka bisa berkarya luar biasa, memanifestasikan identitasnya sebagai anak-anak Tuhan. Ya, engkau dimanapun engkau berada, engkau bisa berkarya. Tuhanlah yang menaruh desires. Desires itu dalam bahasa Indonesianya keinginan, tetapi sekali lagi bukan keinginan daging ya. Ya, Tuhan yang memberikan engkau istilahnya bakat, talenta, keinginan, kerinduan. Ya pursue it itu, kejarlah itu ya. Karena Tuhan berbicara bisa lewat desires in your heart, kerinduan dalam hatimu. Tuhan bisa berbicara juga lewat hikmat. Jangan batasi Tuhan bagaimana Tuhan berbicara dalam hidupmu. Ya, engkau harus tahu dulu apa yang engkau mau. Jangan ya masih bingung-bingung. Kalau masih bingung-bingung, bagaimana mungkin engkau bisa berharap Tuhan bekerja lewat kebingungan. Mohon maaf, saya suka ketawa ya. Bukan berarti mentertawakan Bapak Ibu. Mohon maaf ya, saya memang suka bercanda ya. Ya Bapak Ibu paham kan, ada orang yang saya perhatikan, ada keponakan saya ya. Dia sendiri masih bingung dia maunya apa. Ya baru lulus sih. Ya, tetapi sepanjang perjalanan dia bingung gitu. Dia nggak tahu apa yang dia mau. Iya, dia apa yang akan dia capai kalau dia sendiri masih bingung apa yang dia mau. Paham kan Bapak Ibu kan? Nah, Bapak Ibu yang masih bingung-bingung, yang masih belum tahu, marilah bermimpi bersama dengan Tuhan. Caranya gimana? Caranya nanya sama Tuhan ya. Tuhan yang punya rancangan yang luar biasa untuk engkau. Bahkan dikatakan ya, hari-hari dalam hidupmu itu sudah dituliskan di dalam bukunya. Bayangkan Bapak Ibu, kalau misalnya hari-harimu ditulis dalam buku presiden gitu ya. Presiden punya buku. Dan hari-harimu, misalnya Kak Vivi yang ada di sini ya, saya baca komentar. Dituliskan Kak Vivi nanti mimpinya presiden buat Kak Vivi. Kak Vivi mau dipromosikan misalnya jadi pejabat misalnya. Kak Vivi udah seneng gak sih? Seneng banget kan?
pasti senang banget, siapakah saya ini. Misalnya saya deh, saya ini siapa misalnya. Dituliskan di bukunya presiden, mau dijadikan pejabatnya misalnya. Nah, tapi bukan hanya di bukunya presiden. Ya kalau di buku presiden aja kita sudah berbunga-bunga. Tetapi ini di bukunya siapa? Bukunya Tuhan. Tuhan punya rancangan yang spesifik buat setiap kita yang ada di sini, Bapak Ibu. Nah, permasalahannya seringkali kita yang gak mengambil waktu untuk nanya sama Tuhan. Ya kan, Tuhan yang punya rancangan yang jauh lebih besar, jauh yang lebih indah, jauh lebih dahsyat daripada apa yang dapat kita pikirkan dan mimpikan. Cuman seringkali kitanya yang gak nanya sama Tuhan. Tuhan, apa sih mimpimu dalam hidupku? Percayalah, jikalau engkau sungguh-sungguh cari Tuhan, engkau tanya sama Tuhan ya, Tuhan akan mereveal itu bahasa Indonesianya, menyingkapkan mimpinya kepadamu. Ya, jangan buang-buang waktumu. Umurmu sudah berapa? Jangan buang-buang waktumu. Ya, engkau tanya sama Tuhan, Tuhan bisa bicara secara jelas ya. Ya, saya percaya ya, bukan hanya kepada saya, tetapi kepada setiap anak-anaknya yang sungguh-sungguh nyari Tuhan. Tuhan itu gak pilih kasih. Tuhan akan menyingkapkan rahasianya kepadamu, kepadaku juga. Tuhan itu kalau ngasih mimpi itu ya, ya setidaknya saya bagiin ya yang kepada saya, supaya Bapak Ibu juga kepengen sungguh-sungguh cari Tuhan. Tuhan itu kalau ngasih tahu itu ya, nggak ada yang jelek, pasti semuanya bagus. Bagus semua, nggak ada rancangan Tuhan yang jelek. Tuhan itu ngasih ke saya itu ya, ngasih tahu dengan detail istilahnya. Bukan hanya saja pelayanan ya, tetapi juga keuangan nih Bapak Ibu yang lagi dalam situasi terpuruk keuanganmu. Tuhan ngasih tahu keuangan ya, pelayanan. Udah gitu apalagi? Detail kalimat per kalimat ya. Tuhan kasih. Bu Esther, kirain gak ada Bu Esther. Halo Bu Esther, saya undang ya. Ya udah gitu, bukan hanya saja yang ada di sini Bapak Ibu, tetapi sampai kekekalan Tuhan kasih tahu ke saya. Nah demikian pula Tuhan bisa berbicara kepada Bapak Ibu. Pertanyaannya, apakah engkau sungguh-sungguh cari Tuhan? Apakah engkau sungguh-sungguh bertanya sama Tuhan? Karena Tuhan itu setia dan Tuhan itu gak pilih kasih. Bapak Ibu pikir Tuhan itu pilih kasih gitu, oh sama Bu Ciara aja yang ngasih taunya, sama Bapak Ibu enggak? Enggak. Apakah Bapak Ibu berpikir, oh karena Bu Ciara mungkin gak banyak dosanya? Siapa bilang? Ini saja yang kelihatan, yang dulu-dulu ya, dulu-dulu nggak sekarang ya. Sekarang sudah tahu diri, sudah bertobat. Karena kita tidak mungkin bisa berjalan bersama-sama dengan Tuhan kalau kita masih tetap dibelenggu oleh dosa. Ya, ketika engkau memberikan dirimu dipimpin oleh dosa, engkau sedang mengikatkan perjanjian dengan setan iblis, memberikan hak untuk setan iblis berkuasa atas hidupmu, untuk mencuri, membunuh, membinasakan bukan hanya saja hidupmu, tetapi hidup anak cucumu. Ya saya udah tahu, jadi saya nggak mau. Nah Bapak Ibu yang sudah tahu kebenaran firman Tuhan ini, mari kita sama-sama juga bertobat. Kita sama-sama lari dari dosa ya, lari dari dosa. Karena kita semua mau supaya rancangan Tuhan tergenapi. Ya sebetulnya saya masih mau membahas tentang ini, tetapi waktunya tidak cukup ya. Saya sebetulnya masih mau membahas tentang apa? Perkataan apa yang menjadi imanmu ya. Ya sudah, saya rasa sudah cukup ya. Saya percaya Bapak Ibu terberkati ya dengan firman Tuhan ini saat ini. Apa yang ada dalam hati pikiranmu, apa yang menjadi mimpi Tuhan dalam hidupmu ya.
Oke, saya tutup renungan firman Tuhan ini. Mari kita sama-sama berdoa. Roh Kudus, terima kasih Engkau yang telah berbicara, Engkau yang telah berkata-kata lewat bibir mulut hamba-Mu, Engkau yang telah inspired, yang telah memberi inspirasi kepada setiap anak-anak-Mu yang ada di live streaming ini. Api Tuhan yang menyambar setiap anak-anak-Mu yang ada di live streaming ini. Api Tuhan, api yang penuh dengan semangat berkobar-kobar untuk mencari Tuhan, turun atas setiap anak-anak-Mu yang ada di live streaming ini, sehingga mereka juga mengetahui rancangan-Mu, mimpi-Mu Tuhan, untuk setiap anak-anak-Mu yang ada di live streaming ini, sehingga kami bisa menggenapi rencana Tuhan sebelum kami dipanggil pulang satu saat nanti. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Saat ini saya berdoa bagi Bapak Ibu yang sedang sakit. Ya, saya berdoa bagi Bapak Ibu yang sedang sakit. Ya, Bapak Ibu boleh taruh tanganmu di dada atau di bagian tubuhmu yang sedang sakit. Saya akan melepaskan berkat kesembuhan. Darah Yesus ampuni, sucikan, kuduskan tubuh, jiwa, rohmu. Hancurkan, patahkan setiap belenggu, kutuk dosa, kutuk sakit penyakit atas hidupmu sudah hancur, sudah patah. Kutuk keturunan sudah hancur, sudah patah. Kutuk kebinasaan sudah hancur, sudah patah hidupmu demi nama Tuhan Yesus. Setiap roh sakit, penyakit, roh jahat saya ikat, saya hancurkan, saya patahkan, saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Saya melepaskan berkat kesembuhan sekarang. Roh Kudus, mari jamah setiap anak-anak-Mu yang ada di live streaming ini. Setiap organ-organ tubuhmu saya perkatakan berfungsi dengan baik, berfungsi dengan normal dalam nama Tuhan Yesus. Sakitnya semua keluar dalam nama Tuhan Yesus. Semua fungsi organmu normal, berfungsi dengan baik, jantungmu baik, organ ginjalmu baik, pankreasmu baik, asam lambungmu normal, lambungmu berfungsi dengan baik dalam nama Tuhan Yesus. Pencernaanmu baik, nggak ada sakit penyakit dalam nama Tuhan Yesus. Setiap sel-sel kanker, sel-sel tumor, saya kutuki mati sampai ke akar-akarnya dalam nama Tuhan Yesus. Dan saya cabut keluar sampai ke akar-akarnya. Saya buang ke tubir laut dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah kau bebas negatif kanker, negatif tumor dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang sedang mengalami tekanan darah tinggi, tekanan darahnya sekarang normal, sakit di kepalamu sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Yang sesak dadanya sekarang dadanya udah gak sesak lagi, kesembuhan mengalir. Yang buram matanya, mata yang buram sekarang kuasa Tuhan mengalir, matanya udah gak buram lagi, matanya udah gak enak lagi, matanya sekarang jelas, ringan, bisa melihat dengan jelas dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu. Untuk yang gangguan telinga, saat ini kuasa Tuhan mengalir. Gangguan di telingamu sekarang hilang dalam nama Tuhan Yesus. Telingamu berfungsi dengan baik, bisa mendengar dengan normal, mendengar dengan baik dalam nama Tuhan Yesus. Roh tuli keluar dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Ya, saya juga berdoa bagi Bapak Ibu yang sakit tulang belakang, sakit pinggul, sakit pinggang, sakit sendi lutut, sendi kaki, jari-jari tangan, bahu, leher yang sakit. Sekarang saya berdoa, darah Yesus sudah mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh, jiwa, rohmu, menghancurkan, mematahkan setiap belenggu dosa, kutuk sakit penyakit sudah hancur, sudah patah dalam nama Tuhan Yesus. Roh sakit penyakit keluar sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir, bahumu sekarang enak,
ringan, nggak sakit lagi. Lehermu sekarang sakitnya sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Sakit tulang belakang sekarang sembuh, nggak sakit lagi. Pinggangmu sekarang sudah nggak sakit lagi. Pinggulmu juga sudah sembuh. Sakit lututmu juga sudah sembuh sekarang. Tanganmu juga sudah sembuh. Sakit di tanganmu sudah sembuh. Sendi-sendi yang kaku sekarang udah nggak kaku lagi, sekarang sudah lemas dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir, mengalir, mengalir. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih untuk jamahanmu, untuk kebebasan, untuk kesembuhan yang sudah Engkau berikan bagi anak-anakmu yang ada di live streaming ini dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Ya Bapak Ibu yang sudah dijamah Tuhan, apa yang kau rasakan boleh tuliskan di komentar. Kesaksianmu itu akan memuliakan nama Tuhan Yesus yang ditinggikan dan membangkitkan iman daripada teman-teman yang ada, semua yang ada di live streaming ini ya. Saya percaya siapa yang sudah dijamah Tuhan, siapa yang mengalami sukacita, yang mengalami damai sejahtera, yang mengalami kesembuhan, ya tuliskan di komentar. Saya juga memberikan kesempatan ya bagi Bapak Ibu yang mau didoakan khusus juga boleh ya. Oh, doa berkat ya Kakak Dewi, lupa kalau udah doa kesembuhan. Mari kita berdoa ya, percaya Bapak Ibu ada kuasa Tuhan ketika saya mengucapkan doa berkat, Bapak Ibu terima dengan iman. Darah Yesus buka tingkap-tingkap langit, curahkan berkat Tuhan hingga berkelimpahan atas hidupmu, atas rumah tanggamu, atas keluargamu, atas pekerjaanmu, atas usahamu, atas anak cucumu diberkati Tuhan, atas studi-studimu diberkati Tuhan, diberkati berlimpah-limpah. Engkau bukan lagi orang yang dikutuk, tetapi orang yang diberkati Tuhan. Kemanapun engkau pergi, kebaikan dan kemurahan Tuhan mengejar-ngejar engkau demi nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu, saya akan mengajak Bapak Ibu semua. Mari kita menaikkan pujian. Pujian apa ya? Kasihnya seperti sungai ya. Apapun keberadaan kita, kita mau bersuka cita. Masih ingat Bapak Ibu ketika saya share pujian sorak-sorai itu ya, akan membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin, akan membuat mukjizat Tuhan terjadi, sama seperti Paulus dan Silas memuji Tuhan di penjara. Sekarang belenggu-belenggu apa yang ada dalam hidupmu ya bisa dipecahkan, bisa dipatahkan oleh puji-pujian dengan ucapan syukur. Pak Michael, terima kasih untuk kesaksiannya. Pagi ini aku sembuh dari nyeri sendi, tekanan darah tinggi, serta aku mengalami damai sejahtera. Saya undang naik deh Pak Michael ya. Pak Michael boleh kesaksian kah? Sebelum kita naikkan pujiannya. Pak Michael boleh kalau mau memberikan kesaksian, supaya kesaksianmu itu bisa membangun iman yang lain dan memuliakan nama Tuhan ya. Saya sudah undang naik ke monggo. Selamat pagi, maaf shalom. Aku di sini lampunya lagi padam. Di apa namanya? Shalom, halo. Bagaimana Pak? Tadi habis didoakan, apa yang dirasakan sebelum didoakan? Ya, aku beberapa minggu terakhir ini aku biasa menjelang pagi itu ada rasa nyeri di sendi-sendi persendian. Kemudian biasanya tekanan darah juga naik. Tapi puji Tuhan pagi ini aku sembuh dan ada rasa damai yang luar biasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan Yesus dahsyat.
Roh Kudus dahsyat, terima kasih. Ya, saya Terima berdoa kasih. lagi untuk Pak Terima Michael dan kasih. keluarga untuk pekerjaannya. Sukacita, damai, sejahtera Tuhan mengalir berlimpah-limpah atas Pak Michael. Berkati Pak Michael dengan roh yang haus dan lapar akan Tuhan, roh takut akan Tuhan, sehingga engkau tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Anak yang diberkati Tuhan, keluargamu menjadi keluarga yang harmonis, istrimu menjadi seperti anggur, buah anggur yang selalu mendatangkan sukacita di tengah-tengah keluargamu. Dalam nama Tuhan Yesus, berkat Tuhan juga terbuka seperti air terjun mengalir atas Pak Michael dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Oke, Pak Michael, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Cik. Ya, saya berkati. Ya, puji Tuhan, terima kasih. Oke. Ada sukacita. Amin, puji Tuhan. Kita naikkan pujian. Kasihnya seperti sungai. Ya, seperti sungai. Kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasihnya seperti sungai di hatiku, seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hidupku, di hidupmu juga. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, berkatnya seperti sungai di hidupku. Ya, Bapak Ibu, saya merasa, mohon maaf, saya merasa ada banyak di antara Bapak Ibu yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Engkau begitu susah, ya, engkau ada yang dikejar-kejar utang, begitu susah hatimu, tetapi saya percaya ini adalah suara Tuhan bagi engkau, bahwa taruh kesukaanmu, taruh kegembiraanmu itu di dalam Tuhan. Karena ketika engkau bergembira karena Tuhan, maka Tuhan akan memberikan apa yang diinginkan oleh hatimu. Ya, jangan engkau larut dalam kesulitanmu, jangan engkau larut dalam kesusahanmu, tetapi taruh kegembiraanmu itu bersorak-sorai karena Tuhan. Maka firman Tuhan katakan, Tuhan akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan buka jalan bagi engkau dalam nama Tuhan Yesus. Ya, betulkah apa yang saya rasakan itu ya? Oke, mari kita nyanyikan lagi. Ya, seperti sungai. Ya, sekali lagi Bapak Ibu, jangan mengandalkan penghasilanmu ya. Kalau mengandalkan penghasilanmu, itu kita di luar akal gitu. Masih ingat kan Bapak Ibu apa yang saya saksikan ketika Tuhan suruh saya kasih duit saya, dan saya nggak punya duit ya. Nah, jangan mengandalkan penghasilanmu, karena penghasilanmu itu bisa diukur dan terbatas. Tetapi kita harus mengandalkan Tuhan, karena ya rezeki itu alias berkat Tuhan itu tidak hanya datang dari penghasilan kita, betul? Namanya berkat Tuhan itu bisa datang dari mana saja. Namanya Tuhan yang ngasih kok, betul kan? Ya, jangan mengandalkan penghasilanmu, jangan mengandalkan pekerjaanmu. Andalkan Tuhan yang bisa memberkatimu dari segala sisi. Saya berdoa ya, terima kasih Tuhan Yesus, saat ini saya melepaskan berkat untuk anak-anakmu yang ada di live streaming ini, dari timur, utara, selatan, dan barat.
Berkat Tuhan mengalir atas anak-anak Tuhan yang ada di live streaming ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Ya, paham kan Kakak Hetni? Jangan mengandalkan penghasilan dari pekerjaanmu, tetapi andalkan berkat Tuhan ya. Oke. Seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku, di hidupmu juga. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, berkatnya seperti sungai di hidupku. Kuasanya seperti sungai, kuasanya seperti sungai. Ya, bagi Bapak Ibu juga yang sedang mengalami kehilangan ya, kerugian, kehilangan, yang sedang mengalami ditipu ya, ini suara Tuhan bagi engkau ya. Jangan berlarut-larut dengan apa yang sudah dicuri oleh iblis, tetapi bangkitlah bersama-sama dengan Tuhan, karena Tuhan sanggup mengembalikan segala sesuatu yang sudah dicuri oleh iblis 7 kali lipat dalam hidupmu. Terjadi, tergenapi dalam nama Tuhan Yesus. Ya, apa yang harus engkau lakukan? Engkau juga harus bangkit. Engkau harus menjadi pendoa bersama-sama dengan Tuhan. Engkau harus lawan musuh-musuhmu, pencuri-pencurimu itu lawan ya. Secara spirit kita harus melawan, walaupun kita memang tidak pungkiri bahwa Tuhan juga bisa bekerja lewat hikmat, lewat banyak hal. Tetapi ada bagian yang harus engkau lakukan. Engkau harus bangkit, engkau harus menjadi pendoa, engkau harus mengusir pencuri itu ya keluar dari hidupmu. Nggak cukup hanya didoakan oleh Ibu Ciara, nggak cukup. Itu namanya peperangan seumur hidup ya. Nah, Bapak Ibu juga harus ngambil bagian dalam hal ini. Engkau juga harus menjadi pasukan-pasukan Tuhan. Ya, setidaknya pasukan Tuhan untuk menjaga hidupmu, menjaga keluargamu, menjaga rumah tanggamu, menjaga keuanganmu dari si pencuri-pencuri. Ya, nggak bisa hanya ngandalin Ibu Ciara untuk jadi pendoa ya. Oke. Seperti sungai di hatiku. Ada Pak Willem ya tadi. Selamat bergabung Pak Willem, udah lama nggak kelihatan. Saya baca ya komentarnya Kakak Heni Pink. Penghasilan usaha kita tidak seberapa, tetapi berkat Tuhan itu berlimpah-limpah cukup bagiku. Betul sekali. Nah, Kakak Heni udah nangkep apa yang saya ngomongin. Karena itu pengalaman saya ya. Masih ingat kan kesaksian saya waktu saya nggak ada sama sekali penghasilan, tetapi saya bisa memberi jauh lebih banyak yang nggak masuk akal. Itu namanya apa? Berkat Tuhan. Ada aja caranya Tuhan untuk memberkati ya. Nah, demikian pula Tuhan senang kalau kita anak-anaknya itu bergantung kepada Dia. Oleh sebab itu kata firman Tuhan apa? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, tetapi terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya sendiri, yang mengandalkan cara-caranya sendiri, yang mengandalkan hasil daripada pekerjaannya sendiri. Dikatakan apa? Terkutuk. Kita nggak mau kan jadi orang yang dikutuk kan? Oke, ya Kakak Orlando, cukupkanlah diri dengan apa yang ada pada kita. Betul, kita harus mengucap syukur, banyak mengucap syukur dengan apa yang ada pada kita. Masih ingat bagaimana Tuhan melipat gandakan 5 roti dan 2 ikan? Apa yang Dia lakukan dengan 5 roti dan 2 ikan yang gak ada artinya itu ya, yang gak ada apa-apanya itu? Apa yang Dia lakukan? Dia menengadah ke langit dan mengucap syukur. Kemudian memberkati 5 roti dan 2 ikan itu jadi dilipat gandakan oleh Tuhan. Nah, mungkin sekarang yang ada di tanganmu itu kecil, itu sedikit, enggak apa-apa.
bagi Tuhan gak perlu banyak untuk dilipat gandakan, betul? Iya, Tuhan gak perlu yang banyak itu, gak perlu. Yang sedikit di tanganmu itu bisa dilipat gandakan oleh Tuhan kalau engkau menerimanya dengan penuh ucapan syukur, ya Bapak Ibu. Ya, betul Bu Esther, terima kasih untuk kesaksiannya. Betul banget, saya selalu berpikir berkatku kecil, kecil tetapi sesungguhnya hidupku sangat diberkati. Betul, puji Tuhan. Oke, ya Kakak Orlando, terima kasih untuk kesaksiannya, untuk komentarnya, utamakan hidup untuk kebutuhan bukan keinginan. Betul sekali itu ya. Kita itu nggak boleh dipimpin oleh keinginan daging. Kalau keinginan daging keserakahan, yaitu ujungnya apa? Kebinasaan, penderitaan, malapetaka. Tetapi kalau kita dipimpin oleh keinginan roh itu apa sih? Kasih, sukacita, damai sejahtera, ya. Maka apa? Hidup kita akan dipimpin kepada kehidupan dengan segala kelimpahannya, kata Yohanes 10 ayat 10. Ya, perhatikan Bapak Ibu, prinsip kebenaran firman itu bertolak belakang dengan hukumnya dunia. Kalau hukumnya dunia, ayo ngejar keinginan daging, memuaskan keinginan daging, tetapi ujungnya apa? Kebinasaan, malapetaka, penderitaan, air mata. Tetapi kalau kita mengejar ya, hatinya Tuhan, mengejar kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan hati, kebaikan gitu ya, kelemah lembutan, ujungnya apa? Kehidupan dengan segala kelimpahannya yang ada di Yohanes 10 ayat 10. Ya, ucapan syukur kan termasuk kan, itu ucapan syukur karena kita mengingat-ingat akan kebaikan Tuhan. Makanya saya suka ngajak Bapak Ibu, ayo kita bersorak-sorai muji Tuhan. Jangan lagu-lagu pujian yang mengasihani diri sendiri. Kan banyak lagu-lagu pujian yang akhirnya ujungnya bukan memuliakan Tuhan, tetapi ujung-ujungnya mengasihani diri sendiri. Saya sih no gitu buat saya. Bagi saya sih no gitu ya. Oke, saya rasa sudah cukup ya. Saya rasa semuanya sehat, cuman tadi yang saya rasakan banyak Bapak Ibu yang lagi sakit kantong, yang lagi susah, yang lagi menderita. Tetapi itu adalah yang tadi saya sudah share, itu adalah perkataan. Saya percaya itu adalah perkataan Tuhan bagi Bapak Ibu. Ya oke, kalau nggak ada lagi, semuanya sehat. Puji Tuhan. Saya mohon izin pamit. Sampai jumpa besok pukul 4 pagi ya. Shalom semuanya. Terima kasih Bu Esther. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus mengasihi Bapak Ibu semua. Sampai jumpa besok.